81. Edward sangat marah kepada Luna karena sudah berani menyiramkan minuman ke wajahnya. Edward meraih pistol di holster pinggangnya, kemudian dia menodongkan pistol ke arah Luna. "Berani sekali kamu." Edward tak meneruskan perkataannya begitu merasakan ada seseorang dari belakangnya menodongkan pistol ke kepalanya. Situasi sungguh menegangkan, nyawa Luna sedang terancam karena Edward sedang menodongkan pistol ke arahnya. Begitu pula dengan Edward, ada seseorang yang sedang menodongkan pistol ke kepalanya. "Letakkan senjatamu, atau kamu ingin aku membuat kepalamu pecah." Terdengar suara Jonathan di belakang Edward. Dia sedang memberikan sebuah ancaman kepada Edward agar segera meletakkan senjatanya. Semua anggota The Avengers yang berjaga di semua titik yang ada di dalam restoran sudah Jonathan lumpuhkan. Sehingga Jonathan leluasa untuk menyerang Edward. Sementara sebagian besar para anggota The Avengers masih berjaga di halaman depan dan halaman belakang restoran, yang dipimpin oleh Mark. Mereka tidak mungkin masuk ke dalam tanpa ada perintah dari Edward. Edward tertawa cekikikan, dia enggan untuk meletakkan senjatanya, masih menodongkan pistol ke arah Luna. Luna terlihat sangat tegang, dia menatap sendu kepada Jonathan yang sedang berdiri di belakang Edward. "Ah, jadi wanita ini adalah kelemahanmu. Bagaimana kalau aku membunuhnya tepat di depan matamu?" Edward berkata sambil tertawa meledek. Dia sama sekali tidak takut dengan ancaman yang diucapkan oleh Jonathan kepadanya. Obat bius yang dibawa oleh Jonathan untuk melumpuhkan musuh sudah habis, sehingga dia tidak mungkin bisa menyemprotkan obat bius ke wajah Edward. Sepertinya Edward memilih untuk mati demi kepuasan hatinya. Sebelum Jonathan menembak kepalanya, dia ingin membunuh Luna terlebih dahulu. Edward ingin Jonathan dapat merasakan bagaimana kehilangan orang yang paling penting untuknya. Namun, dengan gerakan cepat Jonathan menendang tangan Edward, membuat pistol ada dalam genggaman Edward terlempar. "Sit!" Edward segera menyerang Jonathan. Dia menendang tangan Jonathan yang sedang memegang pistol, sehingga membuat mereka berkelahi dengan tangan kosong. Buff, 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 dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka berdua. Mereka saling melemparkan pukulan satu sama lain. Buff. Edward memukul rahang Jonathan sehingga mengeluarkan darah segar. Buff. Buff. Jonathan membalas pukulan yang dilayangkan oleh Edward kepadanya. Dia menendang tubuh pria itu, sehingga tubuhnya terpental ke arah meja. Brak. Seketika meja tersebut ambruk menjadi puing-puing. Situasi ruangan semakin memanas. Edward segera berdiri. Dia ingin mengeluarkan ponsel dari saku celananya untuk meminta bantuan Mark. Mungkin karena ruangan di sana jaraknya lumayan jauh dari para anggota The Avengers, sehingga suara perkelahian mereka tidak terdengar. Namun, Jonathan segera berlari dan menendang tangan Edward, membuat ponsel yang ada dalam genggaman Edward terlempar ke lantai. Arregegeh. Edward merasakan tangannya kesakitan. Buff. Jonathan menendang tubuh Edward kembali, membuat tubuh pria itu terjungkal dan ambruk di lantai. Kemudian Jonathan memukul tubuh wajah pria itu dengan membabi buta, sehingga wajahnya dipenuhi dengan luka lebam. Buff, buff, buff. Luna tidak tahu harus berbuat apa, dia sangat terlihat gelisah memandangi Jonathan yang sedang berkelahi dengan Edward. Pandangannya tertuju pada sebuah pistol milik Jonathan, dia harus bisa membawa pistol itu. Edward menendang perut Jonathan, sehingga tubuh Jonathan sedikit menjauh darinya. Tangan Edward meraih pistol yang tergeletak di lantai dan tak jauh darinya. Pria itu segera berdiri sambil mengarahkan pistol ke arah Jonathan. Haha, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan aku, Raphael Wilson. Anggap saja aku adalah malaikat maut yang akan segera mengambil nyawamu dan aku akan memusnahkan klan Lucifer. Dor, suara tembakan terdengar memekakan telinga, membuat suasana seketika menjadi mencekam. Rupanya Edward telah berhasil melepaskan peluru dari pistolnya. Luna nampak terdiam kaku, nafasnya terputus-putus. Baru pertama kalinya dia memegang pistol dan menembak seseorang. Karena Luna telah berhasil menembak tangan Edward, membuat tembakan Edward terlepas ke sembarangan arah, yang pada awalnya dia ingin menembak Jonathan. Arregegeh. Edward menggeram kesakitan memegang tangannya yang telah terluka, darah merembes keluar dari tangannya. Tapi ternyata suara tembakan itu mengundang para klan The Avengers untuk segera berlarian masuk ke dalam restoran. Parece haber un enemigo en el restaurante. Todos tenemos que entrar. Sepertinya ada musuh di dalam restoran. Kita semua harus masuk ke dalam.
Mark memberikan sebuah instruksi kepada semua orang yang ada di sana untuk segera masuk ke dalam restoran. Bersambung. 82. Parece haber un enemigo en el restaurante. Todos tenemos que entrar. Sepertinya ada musuh di dalam restoran. Kita semua harus masuk ke dalam. Mark memberikan sebuah instruksi kepada semua orang yang ada di sana untuk segera masuk ke dalam restoran, setelah mendengar ada suara tembakan yang terdengar di dalam restoran Sky tersebut. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh, bahkan terdengar suara tembakan sangat amat keras. Dor, rupanya Noah telah menembakkan peluru ke atas sebagai pertanda penyerangan. Atakue, serang, Noah berteriak. Dia memberikan sebuah instruksi kepada semua anggota Lucifer untuk segera menyerang lawan. Gerbang restoran pun telah berhasil mereka lumpuhkan. Mereka segera menyerang para anggota The Avengers yang telah dibekali dengan senjata yang lengkap. Sid, Mark mengurungkan niatnya untuk masuk ke dalam restoran, karena mereka nampak kewalahan harus menghadapi para anggota Lucifer yang tiba-tiba saja menyerang mereka. Baku tembak pun tidak bisa dihindari antara semua anggota Lucifer dan semua anggota The Avengers. Dor, 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 suara tembakan terdengar saling bersahutan, mereka saling menyerang melepaskan tembakan. Peperangan antara kedua kelompok mafia terkuat tak terelakkan lagi, terdengar suara senjata sahut menyahut memecahkan kesunyian dinginnya malam. Suasana malam ini begitu suram dan menyeramkan. Peperangan antar kedua kelompok mafia itu berjalan dengan kekuatan yang seimbang. Noah dan Mark tidak akan mungkin masuk ke dalam restoran, karena mereka sama-sama memimpin peperangan di antara kedua kelompok mafia itu. Noah bersembunyi di belakang sebuah mobil minivan, kemudian dia melepaskan tembakan kepada lawan. Dor, dor, kedua tembakan yang dia lakukan secara berentetan telah berhasil menembus kepala dua orang lawan secara bergantian. Kemudian dia menundukkan kepalanya ketika ada sebuah peluru yang hampir saja menembus kepalanya. Rupanya Mark sedang mengincar sang kaki tangan dari Jonathan itu. Ternyata ada 4 orang anggota The Avengers yang telah berhasil masuk ke dalam restoran tersebut. Mereka harus menyelamatkan Edward sebagai sang ketua mafia. Jonathan segera menarik tangan Luna untuk mencari tempat persembunyian. Ikut aku, Sid, mau berlari kemana kalian? Edward menodongkan pistol ke arah Luna untuk menembaknya dengan tangan kiri, karena tangan kanannya terluka. Dor, beruntung Jonathan segera merangkul Luna, membungkukkan badan keduanya, membuat peluru tersebut hanya melesat dengan cepat di atas kepala mereka. Kemudian Jonathan membawa Luna bersembunyi di sebuah ruangan yang ada di restoran tersebut. Kamu jangan takut, aku tidak akan membiarkan kamu terluka. Jonathan mencoba untuk menenangkan Luna, dia tidak akan pernah membiarkan Luna terluka. Bahkan dia rela mati untuk menebus semua kesalahannya kepada Luna. Wajah Luna nampak pucat, walaupun suasana malam ini sangat menegangkan, tapi selalu berusaha untuk terlihat tenang. Wanita itu pun menganggukkan kepalanya. Jonathan membawa pistol dari tangan Luna untuk menyerang lawan. Edward dan keempat anak buahnya begitu buas menyerang Jonathan dengan terus melepaskan tembakan ke arah ruangan tempat Jonathan dan Luna bersembunyi. Tidak ada rasa takut dan tak ada kata menyerah bagi Jonathan, dia berusaha untuk melawan mereka. Dor, 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 suara tembakan saling bersahutan di dalam ruangan yang megah itu, menghancurkan apapun yang ada di sana. Dor, satu tembakan yang dilepaskan oleh Jonathan telah berhasil mengenai kepala lawan, membuat orang itu tumbang dan mati seketika. Dor, satu tembakan lagi berhasil mengenai dada lawan. Sehingga kini musuh di dalam restoran tersebut hanya tersisa Edward dan 1 anak buahnya. Mereka sedang bersembunyi di bawah kolong meja, sambil tiada henti melepaskan tembakan menyerang Jonathan. Sementara, di luar sana, masih banyak peperangan antar kedua kelompok mafia itu masih berlangsung sengit. Begitu banyak darah yang telah berceceran di mana-mana, dan banyak mayat bergelimpangan di halaman restoran tersebut. Mark tidak sengaja melihat ke arah jendela dari kejauhan. Dia melihat ada Jonathan dan Luna yang sedang bersembunyi di sebuah ruangan. Jonathan terlihat sedang sibuk melepaskan tembakan ke arah Edward dan 1 anggota The Avengers. Tarikan bibir Mark membentuk seringai, dia mengarahkan pistol ke arah jendela untuk menembak Luna. Kemudian dia memicingkan matanya, memastikan moncong pistol yang dia bawa tepat sasaran. Dia pun mulai menarik pelatuk, dan peluru pun terlepas cepat. Dor, prang. Suara tembakan dan pecahan kaca terdengar bersamaan, peluru melesat dengan cepat ke arah Luna. Luna,
Jonathan tercekat, dia segera berlari untuk melindungi Luna, berdiri di depan wanita itu. Sehingga peluru tersebut berhasil mengenai dadanya Jonathan. "Jonathan!" Luna berteriak histeris. Mark mengarahkan kembali pistolnya untuk menembak Luna, tapi sebuah peluru menembus dengan cepat ke kepala pria itu. Rupanya Noah telah berhasil menembak kepala Mark. Bersambung 83. Jonathan. Luna berteriak histeris ketika melihat Jonathan yang telah tertembak tepat di bagian dadanya, demi melindungi dirinya. Mark pun menyeringai mengarahkan kembali pistolnya untuk menembak Luna, tapi sebuah peluru menembus dengan cepat ke kepala pria itu. Rupanya Noah telah berhasil menembak kepala Mark. Seketika tubuh Mark tumbang dan jatuh ke lantai, banyak darah segar yang keluar dari kepalanya, membuat pria itu mati seketika dengan keadaan matanya yang masih terbuka lebar. Noah segera bersembunyi kembali di belakang mobil minivan ketika ada anggota The Avengers yang masih tersisa, mencoba melepaskan tembak ke arahnya. Peperangan belum berakhir, bunyi desingan peluru terdengar riuh, membelah keheningan malam. Noah segera melepaskan tembakan ke arah lawan, dan tembakannya pun berhasil mengenai perut salah satu lawannya. Para anggota The Avengers yang tersisa pun tidak akan pernah menyerah. Mereka masih berusaha untuk menyerang Noah dan anggota Lucifer yang lainnya. Sementara itu di dalam restoran, terlihat Luna yang sedang menangis, memeluk tubuh Jonathan. "Joe, bangunlah. Aku mohon." "Jonathan." Luna menangis terisak-isak, dia sangat takut kehilangan Jonathan, pria yang sangat dia cintai dari dulu sampai saat ini, masih bertahta di dalam hatinya. "Jangan tinggalkan aku." Edward dan anak buahnya tertawa puas ketika mendengar suara tangisan Luna. Itu artinya Jonathan pasti sudah mati ditembak oleh anak buahnya dari luar. "Hahaha, definitivamente está muerto. Hahaha, pasti dia sudah mati." Edward pun mengerlingkan matanya kepada anak buahnya sebagai sebuah isyarat untuk sama-sama mengecek keadaan Jonathan, dan mereka akan membunuh Luna di dalam ruangan tempat mereka bersembunyi. Edward dan anak buahnya pun segera berjalan dengan hati-hati untuk masuk ke dalam ruangan itu, sambil memegang pistol. Rasa sakit luka di tangan kanannya sama sekali tidak Edward hiraukan, yang penting dia bisa membunuh Jonathan dan menghancurkan klan Lucifer. Sementara Luna, dia dibuat kaget oleh Jonathan yang tiba-tiba saja bangun. "Joe." Jonathan menempelkan jari telunjuknya pada bibir Luna, kemudian dia berkata dengan pelan, "Stttt." Jonathan membuka satu kancing kemeja hitam yang dia pakai untuk memperlihatkan kepada Luna kalau dia sebenarnya mengenakan rompi anti peluru, sehingga dadanya sama sekali tidak terluka. Justru tangisan Luna dijadikan umpan oleh Jonathan untuk memancing Edward agar mendekat kepadanya. Edward pasti mengira Jonathan sudah mati. Hal tersebut membuat Luna terbelalak, dia benar-benar lupa bahwa suaminya adalah seorang mafia yang cerdik. Jonathan pasti sudah mempersiapkannya dengan matang sebelum masuk ke kandang lawan. Mereka mendengar suara langkah kaki Edward dan anak buahnya yang akan mengecek keadaan Jonathan dan akan membunuh Luna. Jonathan dan Luna segera berdiri. Jonathan meminta Luna untuk tetap diam di tempat, sementara Jonathan segera berjalan dengan pelan ke arah pintu. Ketika Edward dan anak buahnya sampai di depan pintu ruangan tersebut, betapa terkejutnya mereka, tiba-tiba ada sebuah tembakan yang menyambut. Jonathan berhasil menembak kepala anak buahnya Edward, sementara kakinya bergerak cepat menendang tangan kiri Edward yang hampir saja akan menembaknya. Buff! Suara tembakan dan suara tendangan terdengar hampir bersamaan, membuat tembakan yang dilepaskan oleh Edward terlepas ke sembarangan arah, sementara pistolnya terlempar ke lantai. Jonathan pun mengarahkan pistol ke kepala Edward, membuat pria itu mematung, tak bisa bergerak. Jonathan pun tersenyum miring memandangi Edward. "Nyatanya kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Edward." Bersambung 84. Jonathan mengarahkan pistol ke kepala Edward, membuat pria itu mematung, tak bisa bergerak. Jonathan pun tersenyum miring memandangi Edward. "Nyatanya kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku, Edward." Suara tembakan pun terdengar menggema memenuhi ruangan tersebut. Sebuah peluru telah bersarang di kepala Edward. Seketika tubuh pria itu pun tumbang ke lantai, dengan kondisi bersimbah darah. Suasana menjadi hening. Jonathan memandangi Luna yang kelihatan sangat syok, melihat pemandangan yang mengerikan itu. Lagi-lagi Jonathan harus menunjukkan sisi gelapnya di hadapan Luna,
dia memang seorang pembunuh berdarah dingin bagi para musuhnya. Sementara itu di luar sana, Noah dan anggota Lucifer yang lainnya, mereka telah berhasil memenangkan peperangan ini. Semua anggota The Avengers telah dibantai, tak ada satupun yang tersisa. Kemudian dari luar sana, Noah melihat ke arah jendela. Dia tersenyum kepada Jonathan yang masih berada di dalam restoran tersebut. Kemudian dia sedikit membungkukkan badannya sebagai pertanda hormat kepada sang ketua mafia. 1 minggu berlalu, Jonathan memandangi mayat Arga yang sudah lama membusuk di dalam sebuah gudang. Mayat pria itu telah dikerubungi oleh banyak lalat dan belatung yang menggerogoti tubuhnya yang sudah tidak bernyawa itu. Tercium bau busuk yang sangat menyengat. Jonathan memang membiarkan Arga mati dengan sendirinya. Dia membiarkan Arga merintih kesakitan menahan rasa sakit dengan banyak luka di seluruh tubuhnya. Darah dibalas dengan darah, nyawa dibayar dengan nyawa. Itulah hukum rimba yang sesungguhnya. Buang mayatnya. Jonathan memerintahkan kepada salah satu anak buahnya untuk membuang mayat seorang pria yang sudah tega membunuh adiknya itu. Baik, Tuan. Jonathan segera keluar dari ruangan tersebut. Dia pun pergi dari markas Lucifer, karena dia sudah tidak sabar ingin segera pulang ke mansion untuk bertemu dengan Luna. Walaupun sampai kini Luna masih banyak mendiamkannya, mungkin karena wanita itu masih merasa tidak pantas diperjuangkan oleh Jonathan. Keluarganya telah banyak melakukan kesalahan kepada Jonathan. Tapi Jonathan tidak akan pernah melepaskan Luna, apalagi dia sudah tahu bahwa Luna sedang mengandung anaknya. Kita mau kemana, Tuan? Tanya Noah kepada Jonathan. Seperti biasa, Noah yang menyetir mobil. Aku ingin langsung pulang ke mansion saja, jawab Jonathan. Kemudian Jonathan berkata kembali, oh iya, apa kamu tahu barang apa yang bisa membuat hati wanita luluh? Noah menggelengkan kepalanya, tidak, Tuan. Jonathan menghela nafas, sepertinya dia salah besar jika harus membicarakan tentang wanita kepada Noah. Jonathan pun segera mencari solusinya lewat Google. Ternyata survei membuktikan bahwa bunga adalah sesuatu yang paling disukai oleh wanita. Sehingga mereka mampir sebentar ke toko bunga, untuk membeli bunga mawar merah. Selama 1 minggu ini Jonathan memberikan kesempatan untuk Luna menenangkan diri dan memikirkan hubungan mereka bagaimana ke depannya, sehingga selama itu pula mereka jarang bertegur sapa walaupun mereka tinggal di atap yang sama. Karena Jonathan yang meminta Luna untuk tinggal di mansionnya walaupun harus dengan cara sedikit memaksa. Selama 1 minggu itu pula, Jonathan ingin menunjukkan kepada Luna walaupun dia seorang mafia, dia hanya bersikap kejam kepada para musuhnya saja, tapi dia bisa bersikap lembut dan bisa menjadi seorang suami yang penyayang kepada wanita yang sangat dia cintai itu. Jonathan sangat berharap Luna tidak akan pernah ragu untuk kembali kepadanya, karena dia sangat mencintai Luna, dari dulu sampai sekarang perasaannya tidak pernah berubah. Jonathan pun mencium aroma wangi sebuket bunga mawar yang ada di dalam genggamannya. Tak sabar ingin dia berikan bunga mawar tersebut kepada Luna, sambil akan membicarakan perasaannya kepada wanita itu. Dan tentu saja mereka harus saling melepas rindu. Jonathan tidak sabar ingin segera menengok calon bayinya yang masih berada di dalam perut sang istri. Setelah sampai di depan mansion, Noah berkata kepada Jonathan, Tuan, saya mendapat pesan dari klien kalau hari ini. Jonathan memotong perkataan Noah, bilang saja hari ini saya ada urusan yang sangat penting. Biar besok saja kamu atur jadwal pertemuan saya dengan klien. Noah mengerutkan keningnya, dia tidak paham urusan penting apa yang dimaksud oleh Jonathan. Padahal waktu masih sore, dan Jonathan pun sangat terlihat santai, makanya dia pulang ke mansion. Baik, Tuan. Jonathan dengan semangat masuk ke dalam mansionnya sambil membawa sebuket bunga mawar merah. Tapi dia menghentikan langkahnya begitu melihat Luna yang sedang makan rujak bersama dengan Devina, sambil menonton drama Uruguay kesukaan mereka. Akhirnya aku bisa makan rujak, terima kasih ya sudah membuatkan rujak untukku. Luna berkata kepada Devina, sambil menikmati rujak buatan sahabatnya itu. Iya, sama-sama, Luna. Dramanya tinggal tersisa 6 episode lagi, apa kita akan nonton sampai tamat? Mumpung aku lagi free, tanya Devina kepada Luna. Luna menganggukkan kepalanya sambil tersenyum, oh iya dong, harus. Mereka sama sekali tidak menyadari dengan kedatangan Jonathan, karena terlalu asik menonton drama kesukaan mereka berdua. Jonathan menjadi lemas mendengarnya, dia pun segera mengirim pesan kepada Noah yang masih berada di dalam mobilnya. Noah, ada tugas untukmu. Bersambung.
85. Niat hati ingin mengungkapkan perasaan dan melepaskan rasa rindu kepada sang istri. Ternyata sang istri sedang asik menonton film bersama dengan sahabat baiknya. Devina memang sering berkunjung ke mansion untuk bertemu dengan Luna, dan Jonathan sama sekali tidak mempermasalahkannya. Justru Jonathan sangat mengizinkannya, agar Luna tidak kesepian. Tapi kali ini Jonathan sudah tidak bisa menunda waktu lagi, dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Luna, karena selama mereka menikah, Jonathan belum pernah mengungkapkan perasaannya kepada Luna. Dulu dia memilih memendam perasaannya kepada Luna karena dia merasa tidak percaya diri dengan penampilannya yang gendut, jelek, dan tidak terawat itu. Apalagi setelah dia mengubah penampilannya dan mengganti identitasnya sebagai Raphael Wilson, dia malah menorehkan luka untuk Luna. Dia menculik Luna, memperlakukannya seperti pembantu, memaksanya untuk bercinta dengannya, dan sering berkata yang menyakitkan untuk Luna. Namun, ketika Jonathan masuk ke dalam mansionnya, dia menjadi lemas saat mendengar obrolan Luna dan Devina yang akan menonton drama Uruguay sampai tamat. Sementara dramanya tersisa 6 episode lagi, bayangkan saja harus berapa jam Jonathan menunggu. Jonathan pun segera mengirim pesan kepada Noah yang masih berada di dalam mobilnya. Noah, ada tugas untukmu. Saya gak mau tahu entah bagaimana caranya, kamu harus membawa Devina dari mansion. Karena saya ada urusan penting dengan istri saya. Noah mengerutkan keningnya, dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membujuk seorang wanita. Tapi dia harus mengikuti perintah dari Jonathan. Noah pun segera turun dari dalam mobil, dia masuk ke dalam mansion, mendekati Luna dan Devina yang sedang menonton televisi. Luna dan Devina terkejut begitu melihat Noah yang tiba-tiba masuk ke dalam mansion. Noah, apa Jonathan sudah pulang? Tanya Luna kepada sang kaki tangan suaminya. Sudah, Nona, jawab Noah dengan nada datarnya. Kemudian Noah melirik ke arah Devina, aku ingin bicara denganmu. Tapi Devina tidak langsung menanggapi perkataan Noah, dia sedang asik menonton drama, begitu pula dengan Luna. Nanti saja kita bicaranya. Lagian aku malas berbicara dengan pria es batu seperti kamu, ucap Devina tanpa sedikit pun melirik ke arah Noah. Noah pun menghela nafas, dia memang lebih suka melakukan action daripada harus banyak bicara. Kemudian dia segera mendekati Devina, menggendong wanita itu ala karung beras. Membuat Devina dan Luna terkejut. Kamu ngapain gendong-gendong aku? Turunkan aku, protes Devina sambil memukul-mukul bahu Noah. Begitu pula dengan Luna, dia ingin memprotes perlakuan Noah kepada sahabatnya, kamu mau dibawa kemana Dev? Luna tidak meneruskan perkataannya, begitu melihat Jonathan datang mendekatinya. Sementara Noah segera membawa Devina keluar dari mansion. Noah membawa Devina masuk ke dalam mobilnya. Untuk apa kamu membawa aku ke dalam mobil? Jangan berbuat macam-macam padaku, aku sudah punya tunangan. Devina menunjukkan cincin pertunangannya yang melingkari jari manisnya kepada Noah. Siapa juga yang tertarik padamu? Ketus Noah. Oke, baguslah kalau kamu tidak tertarik padaku. Lalu untuk apa kamu membawa aku ke sini? Tanya Devina. Tuan Raphael ada acara penting dengan Nona Luna, jawab Noah dengan nada datar. Acara penting? Wajah Devina nampak merah merona. Apakah mungkin acara penting yang dimaksud oleh Noah adalah proses penjengukan calon bayi? Aku tidak tahu, dan kamu tidak perlu tahu. Aku dengar kamu tidak membawa mobil hari ini, aku ditugaskan oleh Tuan Raphael untuk mengantarkan kamu pulang. Devina menolak tawaran Noah, tidak perlu, aku akan meminta tunangan aku untuk menjemput aku. Namun, Devina sudah beberapa kali mencoba menelpon tunangannya, tapi sang tunangan belum juga mengangkat telepon darinya, membuat Devina sangat kesal. Jadi bagaimana, mau aku antar atau tidak? Tanya Noah kepada Devina. Bersambung.